Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pengusaha lakukan penipuan dengan gunakan nama gubernur. Dengan modus mencatut nama Gubernur Lampung, seorang pengusaha di Bandar Lampung berhasil tipu rekan bisnisnya. Tak tanggung-tanggung, tersangka bernama Iwan Parela berusia 55 tahun, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini berhasil menipu korbannya hingga mengalami kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka berawal dari perjanjian kerjasama pengadaan beras. Korban berinisial SM menyetujui kontrak kerjasama selama 4 bulan dari 12 April 2021 hingga 30 Agustus 2021. Dalam tenggat waktu tersebut, korban telah menunaikan kewajibannya dengan menyalurkan 160 ton beras. Sementara tersangka melakukan pembayaran secara bertahap dengan menyerahkan 7 cek. Namun ketika korban hendak mencairkan ke-7 cek tersebut, ternyata saldo kosong atau tidak mencukupi. Akibatnya korban mengalami kerugian material karena uang penjualan beras tersebut tidak bisa dicairkan. Berdasarkan laporan yang dibuat korban, terhitung pada tanggal 16 Juli 2021, aparat kepolisian melakukan penyelidikan. Polisi melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 2 kali, namun tidak hadir, sehingga dikeluarkan surat penetapan DPO terhadap tersangka Iwan. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Hutagalung melalui Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung Kompol Rosef Effendi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 6 Juli 2022 menyatakan tersangka akhirnya berhasil ditangkap. Adapun tersangka ditangkap saat berada di pelariannya di wilayah Sekincau, Lampung Barat. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada 17 Juni 2022 kemarin. Sejak penangkapan, langsung dilakukan penahanan terhadap tersangka. Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui modus operandi yang dilakukan dengan mencatut nama Gubernur Lampung. Menurut Rosef, tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan ini mengaku kepada korbannya sebagai kerabat dekat orang nomor 1 di Provinsi Lampung. Dari hasil BAP, tersangka diketahui tidak ada hubungan antara tersangka dengan Gubernur Lampung. Menurut Rosef, ada korban lain yang juga membuat laporan ke Polda Lampung. Namun tersangka Iwan ditangkap berdasarkan salah satu korban yang mengalami kerugian hingga mencapai 1,4 miliar rupiah. Rosef mengatakan kemungkinan jumlah kerugian para korban bisa bertambah. Ia mengatakan 1,4 miliar ini kerugian hanya dari satu korban. Dan ternyata masih ada 5 korban lagi yang sudah membuat laporan. Kendati demikian, Rosef belum dapat merinci total kerugian dari 5 laporan korban lainnya. Berita selanjutnya, protes pada pemerintah, warga Palas mandi lumpur di jalan berlubang. Viral di media sosial Instagram, video berdurasi 46 detik yang memperlihatkan seorang pria bertelanjang dada berguling-guling di lumpur akibat jalan yang rusak. Aksi pria tersebut diduga dilakukan di ruas Jalan Poros Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Adapun jalan tersebut berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Aksi pria tersebut diduga dilakukan pada Senin 4 Juli 2022 lalu. Sebelum pria itu melakukan aksinya di lokasi yang sama sempat terjadi kecelakaan, di mana sebuah truk bermuatan padi terguling akibat terjebak lubang yang dipenuhi lumpur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ruas jalan tersebut sempat diperbaiki pada tahun 2020 lalu. Namun perbaikan tidak menyentuh seluruh jalan dan hanya dilakukan di beberapa titik saja. Belakangan diketahui nama pria tersebut adalah Suroso, berusia 47 tahun, warga Desa Palas Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Aksi tersebut dilakukan lantaran ia kecewa dengan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Menurut Suroso, pada Selasa 5 Juli 2022, jalan tersebut sudah rusak parah selama puluhan tahun dan tidak pernah mendapatkan perbaikan. Akibatnya, jalan dipenuhi dengan lubang. Suroso mengatakan akibat jalan rusak kerap kali menimbulkan kecelakaan. Padahal, jalan tersebut merupakan perlintasan kendaraan pembawa hasil bumi. Camat Palas Rosalina membenarkan bahwa pria dalam video tersebut merupakan warganya. Selain itu, Rosalina juga membenarkan kalau ruas jalan pada video tersebut merupakan jalan di salah satu desa di Kecamatan Palas. Menurut Rosalina, jalan itu menghubungkan desa Belambangan menuju desa Sukaraja. Ia mengatakan sudah turun ke lokasi untuk mengecek kondisi jalan dan juga sudah melaporkan ke Dinas PU terkait jalan tersebut. Berita selanjutnya, izin PUB oleh Kemensos terancam dicabut. ACT Lampung tetap beroperasi. Kementerian Sosial mengancam akan mencabut izin Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT jika lembaga tersebut terbukti melakukan tindakan penyimpangan. Menurut Sekretaris Jenderal Kemensos Hari Hikmat, pihaknya bisa mencabut atau membekukan izin ACT jika lembaga tersebut terbukti melakukan penyelewengan dana seperti yang saat ini ramai diberitakan sejumlah media. Menurutnya hal ini mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf B Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Menurut pasal itu, Menteri Sosial dapat menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan untuk kepentingan umum, pelaksanaan PUB meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan izin PUB dan atau menimbulkan permasalahan di masyarakat. Penyelenggaraan PUB seperti ACT, kata Heri, juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, penangguhan izin hingga pencabutan izin. Kemensos sendiri sudah memanggil pimpinan ACT untuk diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat. Hari mengatakan pemanggilan itu bertujuan untuk meminta keterangan terkait isu yang memancing kegaduhan publik itu. Sementara itu, ACT Lampung masih menunggu kebijakan dari ACT Pusat terkait ancaman pencabutan izin PUB oleh Kementerian Sosial. Head of Marketing ACT Lampung Hermawan Wahid Saputra saat ditemui Tribun Lampung pada Rabu 6 Juli 2022 mengatakan kalau ACT Lampung masih menunggu kebijakan dari ACT Pusat. Hermawan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung rencanakan bangun UMKM Center di Pekor Waihalim. Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun usaha mikro kecil menengah center dengan melibatkan 17 badan usaha milik negara atau BUMN. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi pada Selasa 5 Juli 2022 mengatakan ada 17 BUMN yang terlibat dalam pembangunan UMKM Center tahun ini. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat UMKM Center berada di Pekor Waihalim, Bandar Lampung. Nanti akan ada gedung 2 lantai dan akan diisi 50 pelaku UMKM. Menurutnya, pihak Kementerian BUMN juga sudah datang untuk mengecek lokasi, termasuk perusahaan BUMN yang akan berpartisipasi. Harapannya,
agar tumbuh pusat hilirisasi dari produk UMKM yang berbasis komoditas unggulan Lampung. Namun saat Tribun Lampung menanyakan kepada beberapa pedagang di sekitar Pekorwai Halim pada Rabu 6 Juli 2022, mereka mengaku tidak mengetahui tentang rencana itu. Menurut Ardi, salah seorang pedagang kaki lima di sana mengatakan bahwa ia belum mengetahui adanya rencana pembangunan UMKM Center. Ia berharap pembangunan UMKM Center tidak akan berdampak negatif bagi pelaku usaha yang ada di sekitar Pekor Bandar Lampung. Hal itu dikarenakan beberapa pedagang menjadikan Pekor sebagai tempat mencari pundi-pundi rupiah. Diketahui pemerintah Provinsi Lampung setempat berencana menghadirkan gedung UMKM Center dengan mekanisme CSR atau Corporate Social Responsibility bersama dengan beberapa badan usaha. Sementara pengunjung yang datang di sana mengaku menyambut baik rencana itu untuk menghadirkan UMKM Center tersebut. Berita selanjutnya, pelaku utama pembunuhan Ketua Ormas di Bandar Lampung berhasil diamankan. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung telah mengamankan pelaku utama pembunuhan seorang ketua organisasi masyarakat atau Ormas. Korban berinisial HR berusia 40 tahun. Ditemukan meninggal dunia dengan bersimbah darah di Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku utama berinisial A, warga Bandar Lampung, akhirnya menyerahkan diri ke Polresta beberapa saat setelah kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan, tersangka yang berusia sekitar 30 tahunan sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Denis, pelaku utama sudah dilakukan penahanan di Polresta sejak Minggu malam. Denis mengungkapkan motif penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurutnya ada ketersinggungan antara korban dan pelaku saat menghadiri hajatan warga di sekitar lokasi kejadian. Ia mengatakan motif sementara ada ketersinggungan tapi masih dilakukan pengembangan dan akan didalami lagi dari keterangan tersangka. Denis menjelaskan penganiayaan yang dilakukan A terhadap korban bersama sejumlah terduga pelaku lainnya. Namun Denis membantah jika penganiayaan tersebut dilakukan antar anggota Ormas. Ia mengaku keributan yang terjadi adalah perorangan bukan kelompok. Oleh karena itu, Denis tak menampik akan ada penambahan pelaku lainnya. Yang jelas, tersangka A merupakan pelaku utama. Adapun peranan tersangka A ini melakukan suatu tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk menangkap kemungkinan terduga pelaku lainnya dalam tindak pidana penganiayaan berat tersebut. Pasalnya dari keterangan warga sekitar, korban diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam. Berita selanjutnya, dua mobil alami kecelakaan di Jalan Diponegoro Lungsir, Bandar Lampung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Diponegoro, Bandar Lampung atau di sekitaran Lungsir pada Rabu 6 Juli 2022 siang. Kecelakaan tersebut terjadi antara Toyota Calya dengan nomor polisi BE1835BE berwarna hitam dengan Suzuki EPV warna silver dan berplat dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yakni R8473TD. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Akibatnya, kedua mobil ringsek dan bemper depan kedua mobil rusak parah. Lalu ban depan mobil Suzuki EPV pecah di bagian kanan. Menurut Cornelius, warga sekitar kejadian, bahwa dari rekaman CCTV, mobil berplat Bandar Lampung melewati batas rambu, lalu membanting setir ke kanan jalan. Mobil Calya sendiri menurut Cornelius melaju dari arah Teluk Betung ke arah Tugu Adipura.
Namun mobil berwarna hitam tersebut malah melaju di jalur berlawanan. Akibatnya kecelakaan tak bisa terelakkan. Dan hingga berita ini diturunkan, reporter Tribun Lampung masih menunggu konfirmasi terkait kecelakaan tersebut dari petugas kepolisian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.